ini ironis ya. Iya. Saya sebagai pedagang buku. Mungkin untuk pemula yang baru mau baca buku yang ringan tapi menurut abang, wah nih ntar orang bisa nih lama-lama jadi suka buku gitu lah. Kalau menurut lo buku yang paling langka yang susah banget sekarang dicari apa tuh bang? Kalau untuk di Indonesia udah jelas ya. Hai Popots, saat ini gue ada di Blok M dan kali ini kita akan explore surganya buku di sini. Jadi kita langsung aja samperin salah satu penjual yang udah lama banget nih dan terkenal di sini. Halo Bang, Iya siap. saudaraku. Siap. Boleh kenalan dulu nggak nih Bang? Perkenalkan diri. Kenalin nama abang Jimmy ya. Kalau di Blok M orang-orang manggilnya Jimmy. Oh ya, ini terkenal ya di sini ya? Enggak juga sih, biasa lah. Paling agak ini doang, agak dikit-dikit doang. Oh, gitu-gitu ya. Saya lihat soalnya kalau di YouTube tuh banyak berseliweran ya Bang Jim ini ya. Enggak. Kita boleh nih ya Boleh. ngobrol sedikit ya Bang. Jadi kita akan mulai nih dari kayak kenapa sih Abang milih jualan buku? Kenapa milih ya? Kebetulan kayaknya abang ini meneruskan suka. Oh meneruskan dari siapa? Dari abang udah generasi ketiga kan. Ketiga di sini? Bukan di Blok M, di Kuitang kan. Oh sebelumnya di kita. Kuitang terus kita pindah ke Senen, baru kita pindah ke Blok M. Oh sebelumnya dari Kuitang berarti pindah ke Blok M dan ini udah generasi ketiga jualan buku ya. Betul banget. Nah kalau untuk di Blok M sendiri nih udah berapa lama? Kayak kalau saya di Blok M pasca Covid sih. Pas 2019 berarti ya? Ke Covid setengah tahunan Covid. Oh setengah tahun. Pasca Covid. Nah itu kenapa pas Covid malah pindah ke sini kan lagi pada sepi orang nggak boleh? Kebetulan kalau di Blok M kita sebenarnya kita udah lama sih Kak di Blok M. Sebelum Covid pun kita udah ada gitu. Oh, Cuman gitu. untuk mengganti kurasi buku baru pasca Covid kita. Oh gitu. Nah ini pengen tahu dong nih banyak jualan buku-buku apa nih kalau di sini? Kalau sini ya ini yang diminati anak-anak muda saat ini sih kayak novel-novel klasik. Udah itu buku-buku history fiction ya, sejarah gitu. Apalagi dalam bentuk novel jadi nggak terlalu berat gitu. Kalau yang paling dicari sekarang kalau sama anak-anak Gen Z ini kesini banyak Gen Z, milenial, boomers atau apa nih? Kita kebetulan untuk pengunjung dari pelajar sampai pegawai juga sih Kak. Berarti semua kalangan Iya. main buku di sini. Betul, ya? kita nyari sediakan buku. buku-buku yang nunjang gitu. Nunjang kayak pengacara kita sediakan buku-buku hukum gitu. Anak kuliah kita sediakan buku-buku kuliah gitu. Anak-anak sekolah kita sediakan juga buku-buku sekolah gitu. Oke. Sama ini nih buat buku-buku hobi nih. Kalau bisa dibilang hobi sih. Oh berarti dari buku pelajaran, Betul novel, hobi semuanya ada nih di sini. Kita ya? coba lengkapi Kak. Oke, ini kalau buku yang paling laris nih, yang saat ini laris dicari sama orang-orang. Saat ini paling laris ya kebetulan kurasi toko abang tuh memang pilihan pembeli ya. Maksudnya apa yang pembeli mau nih. Misalnya dia ngontak abang, bang coba stok buku ini kita sediakan gitu. Oh gitu. Emang kalau untuk yang paling laris kemarin sih ini sih Animal Farm gitu. Animal Farm Iya, nih, sastra klasik. George Orwell. Iya, udah itu dia berbau politik. Kondisinya relate aja sih sama sebuah negara. Oh, Kita sebut aja dia Konoha. Konoha ya. Berarti yang lagi laris Jangan bukunya. tengok saya Pak. Terus nih bang, Ah. kalau semua buku ini lu baca sendiri? Baca semuanya nggak nih? Enggak dong, untuk baca sih kita memang yang kita suka sih. Saya pun kadang kalau bilang ke anak-anak ini bilang nggak perlu memaksakan bacaan. Apa yang lo suka baca gitu. Sekiranya berat ya nggak usah dipaksakan gitu. Karena saya menerapkan ke diri saya pun seperti itu. Gitu. Nah terus tapi lu hampir hafal nih ini bukunya tentang apa? Kalau untuk review sekilas pasti kita hafal ya. Udah itu kan saya juga kadang yang saya baca tuh saya rekomendasikan ke teman-teman gitu, kan anak ini gitu. Berarti nggak semuanya harus dihafalin ya, kilasannya tapi Kilasannya. tahu. Ya biasanya saya kadang kalau ada beli gitu, pasti ketika dia next time balik, udah kelar belum bacanya, udah gimana bukunya, terjemahannya enak gak gitu, terus isinya enak gak. Oh Jadi berarti ada nanti review ya. kita
sambungkan lagi reviewnya dari si pembaca sebelumnya. Ini kan ini banyak ya Bang. Terus tadi gue lihat juga ada buku yang udah kayak jadul lama banget nih. Oh itu buku bekas. Iya. Itu malah salah satu tonggak kenapa kita bisa subsidi buku ini murah. Kita tuh untuk buku baru-baru ini kita kasih diskon memang yang sesuai harga marketplace. Oh gitu, jadi ini udah dipastikan harganya akan lebih murah dibandingkan kita beli di... Kalau di toko lokal sih Toko mungkin lokal. lebih murah ya. Cuma kalau untuk marketplace ya beda-beda tipis sih. Oh gitu. Nah ini kan setahu gue ya Bang, ya nggak tahu juga sih ya, gue juga nggak terlalu ini ngerti buku sih Betul. Cuma ini tuh kan buku ada yang kayak asli sama Betul. Kita tiruan atau apa bahasanya? repro lah. Oh, Bahasa halusnya. Atau kalau bahasa halusnya apa? kasarnya repro. Repro. Kalau bahasa kasarnya bajakan. Oh bajakan, oke. Nah itu yang ngebedain tuh apa Bang? Kalau untuk yang ngebedain sih udah jelas ya. Dari segi covernya aja pasti udah kelihatan kan. Dari covernya? Kedua kadang di beberapa judul tuh dia ada embosan di sini. Oh. Jadi hurufnya timbul. Udah itu yang paling penting banget tuh di bending sini. Ini yang bikin buku tuh awet Kak. Oh, okay. Jadi ketika ditekuk tuh dia aman. Oh jadi kayak ada Lemnya. Lemnya lagi Lemnya SNI lah, SNI dari. Jadi pas dicabut gini nggak langsung. Enggak. Kebanyakan kalau buku reprint tuh lemahnya di lem. Terus juga nih pengen nanya, walaupun kayak gitu ya maksudnya mungkin banyak orang sekarang udah nggak mau baca buku gitu. Oh iya yang realistis. Tapi kan gue masih denger nih ada beberapa kemarin tadi gue sempat lihat kayak ada orang nanya buku ini terus nggak ada. Terus teman gue juga kemarin sempat nyari beberapa buku katanya di daerah Blok M sini juga nggak ada. Itu berarti kan bukunya langka ya? Betul. Nah itu biasanya kalau buku-buku langka tuh kenapa tuh? Buku langka ya memang kadang udah beda zaman sih. Beda zaman. Kedua belum ke-up lagi aja sih. Ketika nanti ada orang yang buat konten gitu, buat nge-up pasti bisa aja buku itu muncul kembali gitu. Tergantung sebenarnya kalau itu kan karya ya. Karya ini pasti ada hak ciptanya Kak. Nah hak ciptanya ini kadang bisa di penulis, kadang bisa di penerbit. Jadi ya tergantung penerbit aja sih sebenarnya. Kalau mereka pikir ini nggak relevan nih gitu buat dicetak, emang nggak mau ya udah. Memang ketika karya lama tiba-tiba kayak yang di kupu putih itu kan, itu kan buku klasik Kak, itu udah tahu dari tahun 1000 berapa gitu. Cuman dicetak kembali karena relate gitu dengan kondisi sosial kita saat ini. Jadinya ya didaur ulang terus. Tapi kalau cetakan pertama sama cetakan baru tuh nggak ada ngaruhnya kalau nggak ada, karena yang bisa ngerubah isi itu cuma si penulis ya. Oh, oke. Berarti maksudnya itu jatuhnya tetap asli aja, cuma beda cetakan aja gitu kan ya? Penyeting sih, editornya sih. Oh gitu. Ini kalau menurut lo buku yang paling langka yang susah banget sekarang dicari apa tuh Bang? Kalau untuk di Indonesia udah jelas ya, buku-bukunya Pramudiananta tuh. Saya juga nggak tahu ya kenapa mereka bisa Susah. seperti itu. Entah saya kalau itu mungkin udah internal mereka ya. Cuman kalau bisa ketika kita udah nggak terlalu sensitif ya terhadap buku, kenapa informasi ini nggak disebarluaskan gitu. Buku-bukunya Pram kalau dulu kan kita buku Pram ini kan sensitif, dan kan Madilog aja itu sensitif Kak gitu. Kenapa Kalau tuh? sekarang kan udah nggak ada yang seperti itu gitu. Maksud saya ketika kondisinya udah beda, kenapa nggak Tetap dibatasi. kenapa dibatasi? Tapi kalau bisnis ini sendiri menguntungkan kah? Masih menguntungkan lah, lumayan lah. Ya kalau lumayan ya seenggaknya bisa menghidupi 3 tim saya sih. Saat ini ya. Dan udah berlangsung lumayan lama juga ya. Udah 5 tahun sih. 5 tahun. Mungkin ke depan kita mau nambah 1 tim lagi buat tim media sosialnya sih. Nah kalau untuk buku sendiri nih, kalau di sini tuh bisa barter nggak sih? Oh tentu ketika kita sama pelanggan gitu kan, kadang kan dia nawarin buku, saya nggak enak gitu nawarinnya gitu. Maksudnya namanya saya jual buku bekas kan, range harganya tuh udah saya standar tertingginya segini. Jadi ketika bukunya tuh buku mahal, saya nggak enak nawarnya, makanya bilang, "Dat barter aja buku, atau bisa saya bantu promosikan buat ngejualin." Gitu. Ketika ada orang nyari, nih buku lo ada nyari nih. Gitu. Nah itu lo nentuin standar harganya sendiri tuh gimana? Ya yang Dari menurut saya buku awalnya feeling aja sih, feeling. Kalau untuk buku bekas ya, karena indeks ekonomi ya. Jangan kan orang beli buku
mau makan aja mikir-mikir kan. Makanya ya gimana caranya ya paling seharga kopi kenangan ke Oh ya Allah. 25, 30 ribu, 35 kalau bisa. Cuman kan saya yang untuk yang bekas ini nggak selamanya saya dapat bukunya murah gitu. Ya kita sesuaikan aja. Kita pengambilan marginnya memang tipis Kak. Yang penting buku tuh berputar aja. Terus berputar. Kalau buku paling mahal di sini berapa Bang? Kebetulan kami tuh nggak jual buku koleksi ya. Oh gitu. Karena gimana literasi kita mau meningkat, tapi kadang dilema ya. Kita mau ningkatin literasi, buku kita mahal-mahal kan juga. Makanya saya paling mahal tuh buku kedokteran satu itu dong. Buku apa? Judul kedokteran. Kedokteran. Iya, kami itu memang wajib ya. Atlas Anatomi Tubuh. Sekarang udah edisi 25 itu sekitar 2, berapa gitu. Satu buku. Satu paket. Oh, satu paket. 3 buku, 1 tabel deh. 2 jutaan something ya. Something gitu. Itu doang sih. Itu karena buku wajib, buku kuliah ya, bukan buku hobi. Cuma kalau untuk buku-buku yang langka-langka saya nggak jual sih. Adapun kalau memang saya dapat pasti saya jual harga standar aja. Tapi banyak yang request juga kan, walaupun di sini nggak terlalu untuk kolektor gitu. Tapi kalau misalkan kita nih, Bang, tolongin dong Bang, cari buku ini bisa ya? Bisa. Cuman kan saya bilang, gua nggak ada. Paling kalau ke teman mungkin harganya segini. Atau mungkin bisa saya nih nomornya, silakan lo hubungin langsung. Pandai-pandai nawar aja lah. Biasanya sih saya kayak gitu. Untuk terakhir nih Bang, boleh dong agak miring dikit nih biar kelihatan gantengnya ya kan. Siap. Harapannya nih untuk masyarakat Indonesia yang kurang kita tahulah literasi untuk membacanya itu masih kecil ya. Jadi harapannya untuk Abang nih gimana? Mungkin buat harapan kita ya, kayaknya di tengah sekarang tuh memang lagi, kemarin saya lihat di Jaya tuh si Teba gitu, sibuk tempur bahasa. Mungkin nggak tahu deh, mungkin dia mau menggencarkan lagi gitu budaya membaca gitu. Udah itu kan kita udah banyak forum-forum gitu. Kayaknya nggak terlalu sulit lah harus membaca. Mungkin perlu support aja sih dari keluarga gitu. Mengenalkan budaya baca. Contohnya saya kan, anak saya tuh baru kelas 2 SD tuh untuk buku bacaan tuh udah ya habis nih. Baik, saya sediakan. Lebih membatasi ini. Kalau saya buat anak saya kan. Karena budaya baca tuh masih minim ya. Ini memang saya akuin sih minim sih. Coba mungkin bisa nih ya Abang rekomendasiin salah satu buku. Mungkin ini penonton saya kan kemungkinan Gen Z dan milenial nih ya Bang. Mungkin untuk pemula yang baru mau baca buku yang ringan tapi menurut Abang wah nih ntar orang bisa nih lama-lama jadi suka buku gitu lah. Ya mungkin kayak novel-novel klasik gitu. Kayak mana tuh? Contoh. Hari malam minggu jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Kematian Fanny. Kesini dong. Oh iya, Oke. siap. Jadi short storiesnya tuh ini memang kritikan terhadap manusia pada zamannya ya. Dia terlalu mengejar dunia gitu. Nah, ketika dia mati, baru dia sadar, oh apa yang gua ambisikan selama ini ternyata ketika udah mau deket-deket kematian nggak ada gunanya. Berarti ini salah satu rekomendasi dari Bang Jimmy nih ya buat kalian-kalian semua lebih mencintai membaca gitu ya. Dan agak berat ya. Soalnya saya bacanya tuh lebih yang ke slice of life sih. Jadi ketika kita baca tuh kita bisa menangin hati aja sih. Iya. Sama ada tuh lagi memang. Tapi ini bahasa Inggris guys. Iya. Dia ada terjemahnya karya kakak Tuhan. Oh ada terjemahannya ini. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi jangan khawatir karena kalau yang nggak bisa bahasa Inggris ada terjemahannya katanya. Nah ini paling ini juga ringan juga. Oh ini juga oke nih, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ya. Di tengah dunia yang banyak distraksinya ya, kita kayaknya perlu membatasi diri kita sendiri gitu. Hal-hal yang sekiranya nggak berguna gitu, nggak bermanfaat, lebih baik kita sortir aja gitu. Nggak usah dihiraukan. Gitu teman-teman, jadi Terima kasih Mas Panson. Jadi saya coba kalian baca salah 2 yang direkomendasiin sama Bang Jimmy. Dan atau kalian juga bisa langsung aja datang ke sini. Ini posisinya di mana nih Bang? Kita ini ada juga kita samping sablon. Kalau ada yang mau nyablon, persis banget di toko kami Nanda Sablon. Ini satu ini? Enggak, satu keluarga? kampung aja. Satu kampung. Oh, satu kampung. Ya
urusan sablon. Oh, Kita blok C 121 lantai basement. blok C 121 di basement. Iya. Ya, di blok F. Kalau baca-baca doang dulu boleh di sini. Boleh dong. Untuk buku-buku yang nggak segel ya silakan aja baca. Oke. Karena kita kan nggak memaksakan orang untuk beli. Makanya saya kalau Zim kayaknya sistem kayak main-main aja, bercanda-bercanda. Gitu, guys. Kita nggak mikirin omset sih sini. Pokoknya yang penting ini bukunya masih bisa berputar lah ya dan dibaca sama semua orang gitu. Penutup kata-kata hari ini tolong. Kata-kata hari ini ya bingung juga ya sebenarnya. Mungkin buat yang lagi Semangat dong, Ayu, semangat ya. Maafkan dirimu, jangan terlalu keras kepada diri sendiri, Kak. Thank you.